Pak, Ya nggak dari apa-apa. FS. Kita kan negara demokrasi. Kita negara hukum. Jadi semua warga negara ya punya hak ya yang sama untuk mendapatkan keadilan hukum. Dan tentu salah satunya melalui gugatan ke PT UN ya. Kami hormati dan tentu kami persiapkan ya untuk menghadapi gugatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Apa aja Pak yang dipersiapkan? Persiapannya apa aja? Ya memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan Pak Gubernur memiliki landasan hukum, baik dari sisi filosofis, dari sisi yuridis, dari sisi sosiologis. Dan insya Allah kami yakinkan akuntabel. Ya, karena sebelum kebijakan itu ditetapkan terkait dengan pencegahan anak putus sekolah, kami melakukan kajian ya mendalam dari sisi yuridis, dari sisi filosofis tadi, dan dari sisi sosiologis. Dan tentu nanti kita akan sampaikan di PT UN. Materi gugatannya udah baca? Sebelumnya kan udah. Biro Hukum sudah mendalaminya. Saya mendapatkan laporan sekilas saja. Yang jelas, kita akan antisipasi, kita akan mitigasi, meyakinkan kepada pengadilan nanti kebijakan Pak Gubernur, kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat ini akuntabel. Ya, karena kami proses sesuai dengan kaidah-kaidah dalam kebijakan publik. Kan kebijakan publik itu ada tahap formulasi, ada tahap implementasi, dan ada tahap evaluasi. Saat ini kan kita masuk di tahap implementasi, sembari kita pun melakukan evaluasi. Kalau kebijakan itu kami pandang firm ya, karena kan dinamika ini terus berubah, ya tentu kami akan konsisten. Nah, kalaupun ada hal yang harus dilengkapi, saya kira ada persoalan ya feedback atas satu kebijakan. Tapi sampai saat ini kami meyakini ya kami sudah melakukan pendalaman, evaluasi, implementasi kebijakan untuk penambahan kursi sampai dengan 50 maksimal ya setiap rombongan belajar, tentu sesuai dengan kebutuhan karena tidak semua sama ya, dan Pak Gubernur menegaskan ini adalah pelayanan dasar, ini adalah kewajiban pemerintah, dan ini adalah hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran terbaik, untuk mendapatkan pendidikan bermutu, ya kan? Karena yang kita hadapi adalah potensi anak putus sekolah, potensi anak tidak melanjutkan, sehingga Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan rombel ini maksimal 50. Dan kami pun sudah konsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi dari sisi yuridis nggak ada persoalan. Ya, konsultasi dengan Pak Menteri langsung, bahkan saya mendampingi Pak Gubernur, ya, dan Pak Menteri menyampaikan bahwa silakan Pak Gubernur sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ya, idealnya kan satu rombel itu 36 kursi dan dimungkinkan sampai dengan 50 apabila dibutuhkan dalam keadaan tertentu. Dan Jawa Barat ini provinsi dengan angka putus sekolah dan angka tidak melanjutkan termasuk yang tertinggi di Indonesia. Tentu sebagai kepala daerah, pimpinan pemerintahan harus bergerak cepat ya, dan yang dalam kendali penuh sesuai dengan kewenangan adalah SMA negeri, SMK negeri. Makanya langsung mengeluarkan kebijakan pencegahan anak putus sekolah ya kan. Tentu setiap kebijakan tidak sempurna, tapi ini adalah terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Ya, kami menyadari ada ekses, misal ruangan terlalu padat, itu kan ekses. Sekali lagi ini kan tidak semua, sampai dengan 50 itu tidak semua. Bagi yang memang kelasnya sampai dengan 50 dan situasi kondisi kurang nyaman, yang pertama ya, bahwa anak tidak melanjutkan, anak
putus sekolah itu jauh lebih tidak nyaman. Anak putus sekolah, anak tidak melanjutkan sekolah itu jauh lebih tidak nyaman. Ya sekarang anak bisa sekolah, tapi mungkin tadi kurang ideal. Ya mari kita perbaiki, karena kebijakan publik kan tidak seperti membalikan telapak tangan bim salah bim. Kebijakan ini sempurna, tidak. Kesempurnaan ini kan by proses. Contoh, ya kami sekarang kan sedang berjalan pengadaan dan bahkan sudah mulai ada yang dibangun ruang kelas baru. Ini kan untuk mengantisipasi itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.